Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul The Floating Castle di tahun 2012. Oke, biar gak penasaran bagaimana keseruannya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada tahun 1590 di Kyoto, Bupati Hideyoshi Toyotomi memimpin pertemuan dengan pejabat pemerintahan dan 5 komisaris untuk merencanakan invasi ke Benteng Oshi. Sebagai salah satu jenderal besar di era Daimyo Oda Nobunaga, Hideyoshi akhirnya berhasil mempersatukan daratan Jepang di bawah kepimpinannya. Pada saat itu, Ishida Mitsunari, salah satu orang kepercayaan Hideyoshi, memberi perintah kepada beberapa komandan untuk segera menyerang Benteng Hojo di wilayah Odawara. Pertemuan itu juga dihadiri oleh para Gobugyo dari klan Toyotomi seperti Yoshitsugu Otani atau kita sebut saja Serizawa beserta Natsuka Masayasu. Setelahnya, para pejabat senior Toyotomi diberi misi untuk menyerang Benteng Oshi yang dikuasai oleh klan Narita, pengikut setia klan Hojo. Hideyoshi memberi penjelasan rinci tentang Benteng Oshi yang dikelilingi rawa-rawa dan dipisahkan oleh sungai Tone, sehingga dia menjulukinya sebagai benteng terapung. Dia pun menyiapkan sekitar 20.000 pasukan di bawah komando Ishida Mitsunari agar misi itu berjalan sesuai rencana. Sementara itu, seorang veteran perang bernama Takamatsu bersama Masaki Tanba, jenderal dari klan Narita yang dijuluki si Iblis Hitam, sedang mencari Pangeran Nagachika Narita. Pangeran Naga, putra Yasusue Narita, memiliki jiwa merakyat dan sifat kekanak-kanakan, sehingga perannya sebagai calon pemimpin dipegang sementara oleh saudaranya, yaitu Narita Ujinaga, hingga dia benar-benar siap memimpin klan. Setelah menemukan Pangeran Naga di dekat Benteng Oshi, Jenderal Tanba segera membawanya ke Kastil Oshi untuk bertemu para utusan dari klan Hojo yang datang untuk meminta bantuan pasukan dari klan Narita. Jika menilik sejarahnya, klan Narita awalnya adalah pengikut setia klan Ogigayatsu Uesugi. Namun, pada tahun 1546, setelah klan Uesugi kalah dari klan Hojo dalam pertempuran Kastil Kawagoe, klan Narita pun beralih kesetiaan kepada klan Hojo. Sejak saat itu, mereka wajib mengikuti setiap kehendak klan Hojo. Bahkan jika harus berhadapan dengan Hideyoshi Toyotomi, penguasa terkuat Jepang saat itu. Tak lama setelah mendengar berita tersebut, Narita Yasusue jatuh sakit parah dan terbaring lemah. Di kastil terdapat seorang putri bangsawan bernama Kaihime, putri dari Narita Ujinaga. Kaihime adalah seorang samurai wanita dengan darah kesatria berkat asuhan neneknya yang bernama Akai Teruko. Selain dikenal tangguh, kecantikannya membuat warga Oshi menyebutnya sebagai wanita tercantik dari timur. Kecantikannya ini bahkan menarik perhatian Hideyoshi yang menginginkannya sebagai permaisuri. Dalam keresahannya, Narita Ujinaga diam-diam mengirim surat kepada Hideyoshi untuk menyatakan penyerahan Benteng Oshi kepada klan Toyotomi. Meski dia masih terlibat dalam pertempuran di Benteng Hojo, surat itu membuat Hideyoshi mengalihkan perhatiannya ke wilayah Odawara. Namun, dia berpesan kepada Serizawa agar penyerahan Benteng Oshi tetap dirahasiakan dari Ishida Mitsunari. Beberapa hari kemudian, pasukan Hideyoshi di bawah komando Ishida Mitsunari tiba di wilayah Oshi setelah sukses menaklukkan benteng Tatebayashi.
Kabar kekalahan Tadebayashi cepat tersebar dan memicu kepanikan di kalangan warga Oshi. Ada yang memilih bertahan, sementara lainnya memilih mengungsi demi keselamatan diri mereka. Kepanikan juga menyelimuti kastil Oshi. Para petinggi klan Narita dilanda kebimbangan. Apakah mereka harus mengikuti perintah Narita Ujinaga untuk menyerah atau memilih bertempur melawan pasukan Hideyoshi? Dengan hanya 500 samurai yang masih tersisa di kastil, situasinya menjadi semakin genting. Di tengah suasana ini, klan Narita pun dilanda duka mendalam akibat wafatnya Narita Yasusue, ayah Pangeran Naga. Dalam keadaan tersebut, Pangeran Naga Chika mengambil kendali penuh atas kastil Oshi. Meskipun sifatnya masih kekanak-kanakan, di saat yang sama datang utusan dari klan Toyotomi, yaitu Natsuka Masayasu, yang mendesak mereka untuk menyerah. Karena diyakini tidak akan mampu menghadapi 20.000 prajurit Hideyoshi. Namun, sikap Pangeran Naga membuat semua terperangah, karena dia justru dengan berani memutuskan untuk melawan semua pasukan Hideyoshi. Masaki Tanba yang mendengar pernyataan tersebut segera berusaha meyakinkan Pangeran Naga untuk mempertimbangkan ulang keputusannya. Namun Pangeran Naga tetap teguh dengan pendiriannya untuk menolak tunduk kepada klan Toyotomi. Dengan keputusan tersebut, Masaki Tanba segera mengunjungi rumah-rumah penduduk yang masih bertahan di kastil untuk meminta mereka segera mengungsi karena perang tidak terelakkan. Namun, di saat Masaki Tanba mengabarkan kabar tersebut, penduduk justru sepakat untuk menjadi prajurit sukarelawan demi membela sang pangeran. Dikenal sebagai pemimpin yang baik dan peduli, Pangeran Naga mendapat dukungan penuh dari rakyatnya yang dengan sukarela bergabung menjadi pasukan pembela. Jumlah mereka hampir mencapai 2.000 orang dan siap melawan demi pemimpin yang mereka cintai. Pada malam harinya, Masaki Tanba yang ditunjuk sebagai jenderal dan penanggung jawab klan Narita segera mengadakan rapat untuk menempatkan pasukan di titik-titik strategis. Dia menugaskan Izumi sebagai komandan di gerbang benteng Nagano, sementara dirinya memimpin pos di gerbang utama. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, pagi harinya pasukan lawan di bawah komando Ishida Mitsunari yang bermarkas di Bukit Maruhakayama mulai bergerak. Mitsunari membagi pasukannya menjadi dua, yaitu satuan prajurit Naganoguchi di bawah pimpinan Serizawa dan pasukan prajurit Samaguchi di bawah pimpinan Natsuka Masayasu. Dengan dentuman perkusi khas Jepang, tanda pertempuran Oshi pun dimulai. Namun pasukan klan Toyotomi segera menghadapi kendala besar. Mereka terperangkap di area persawahan dan rawa-rawa dangkal yang menghambat pergerakan dan membuat formasi menjadi tidak efektif. Di sisi lain, pasukan Naganoguchi yang menuju gerbang benteng Nagano juga mengalami hambatan. Dikarenakan jalan sempit tersebut memudahkan komandan Izumi dari Oshi menyerang mereka dengan efektif. Di gerbang utama, pasukan Samaguchi di bawah pimpinan Natsuka Masayasu mendapat serangan balasan dari prajurit penembak berkuda Masaki Tanba yang menggunakan senjata api Tanegashima. Serangan ini melumpuhkan barisan depan Samaguchi dan membuat pasukan Natsuka terpukul mundur. Salah satu komandan dari klan Toyotomi kemudian menantang Masaki Tanba untuk berduel 1 lawan 1. Dengan tombak merah andalannya, Masaki berhasil mengalahkan komandan tersebut.
Di gerbang benteng Nagano, Komandan Izumo berjuang keras mempertahankan posisi. Meskipun Serizawa terus mengarahkan alat berat dan memaksanya mundur ke dalam benteng. Melihat kesempatan, Serizawa memerintahkan pasukannya untuk mendobrak pintu gerbang dan berhasil menerobos masuk. Namun para petani Oshi telah menyiapkan jebakan yang membuyarkan serangan satuan Nagano Guji yang memaksa Serizawa menarik mundur pasukannya. Natsuka Masayasu pun terpaksa menarik pasukannya kembali. Pada hari pertama, klan Narita dan para sukarelawan berhasil memukul mundur pasukan Toyotomi. Kemenangan ini membuat Pangeran Naga dan para petinggi kastil bersorak bahagia. Setelah pasukannya kalah dari klan Narita, Ishida Mitsunari merancang strategi licik seperti yang pernah digunakan Hideyoshi dalam perebutan kastil Takasu, yaitu memicu banjir bandang. Namun usulan ini membuat para komandan kecewa karena dianggap tak terhormat bagi seorang samurai. Meski begitu, Mitsunari tetap menganggap ini satu-satunya cara untuk menaklukkan benteng Oshi. Di tempat lain, kabar kemenangan klan Narita di benteng Oshi membuat Narita Ujinaga kecewa karena dia berharap klan Narita menyerah pada lawannya. Di keesokan harinya, Mitsunari mulai membangun bendungan antara sungai Tone dan Arakawa dengan bantuan masyarakat setempat yang bekerja siang malam hingga proyek sepanjang 28 km itu selesai. Kemudian Ishida Mitsunari segera memerintahkan pasukannya untuk membuka bendungan dan air deras seperti tsunami pun menyapu desa Oshi. Warga desa pun panik dan berbondong-bondong menuju kastil Oshi untuk berlindung. Melihat kondisi ini, Pangeran Nagachika segera mengevakuasi warga di dalam kastil yang kini berubah menjadi tempat penampungan sementara akibat banjir buatan itu. Sayangnya Wan, banyak warga termasuk anak-anak dan prajurit klan Narita menjadi korban. Untuk meredakan situasi, Pangeran Nagachika mencoba bernegosiasi dengan komandan klan Toyotomi. Namun, ketika Mitsunari mengetahui bahwa Nagachika adalah salah satu komandan tertinggi klan Narita, dia langsung memerintahkan divisi penembak jitu untuk mengeksekusi Pangeran Nagachika. Narita Nagachika ja. Sebelum eksekusi berlangsung, Serizawa mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini dia simpan atas perintah Hideyoshi, di mana Narita Ujinaga sang pemimpin klan sebenarnya sudah lebih dulu menyerah. Serizawa memohon kepada Mitsunari untuk mengampuni Pangeran Nagachika. Akan tetapi, Mitsunari tetap bersikeras ingin menunjukkan kehormatannya sebagai komandan. Tak lama kemudian, sebuah peluru menembus bahu Pangeran Nagachika, membuatnya jatuh tersungkur. Suasana pun berubah semakin kacauan. Warga Oshi yang marah berupaya membalaskan Pangeran Nagachika meski kemudian mereka mendapati bahwa pangeran masih hidup. Berita penembakan Pangeran Nagachika pun menyebar hingga membuat para pekerja bendungan memberontak. Salah satu pekerja lalu melepaskan karung yang menahan debit air dan menyebabkan banjir berbalik arah menuju markas Mitsunari. Setelah air surut, Mitsunari memerintahkan pasukannya untuk membangun tanggul dari karung-karung pasir dan bersiap untuk bertempur kembali. Namun di tengah ketegangan, seorang prajurit klan Toyotomi datang menghadang kedua kubu dan membawa kabar bahwa benteng Hojo di Odawara telah jatuh ke tangan Hideyoshi. Dengan kekalahan ini, benteng Oshi pun otomatis terpengaruh dan Pangeran Nagachika terpaksa menyerah kepada klan Toyotomi. Karena klan Narita berada di bawah kekuasaan klan Hojo, Ishida Mitsunari pun dapat memasuki kastil Oshi tanpa perlawanan.
Di dalam kastil, Pangeran Nagachika mengajukan permintaan berat, di mana dia meminta Mitsunari menghukum pasukan Toyotomi yang telah memperlakukan penduduk Oshi dengan kejam. Setelah mereka menyerah, Mitsunari pun setuju dengan hal itu. Namun dengan syarat, Putri Kaihime akan dibawa ke Hideyoshi untuk dijadikan permaisuri. Dengan kesepakatan ini, perang di Oshi pun berakhir. Narita Ujinaga Dono no musume, Kaihime o denka no osoba ni okareru. Shouchi shita. Meskipun benteng Oshi kalah, tapi semangat para pejuang berhasil menahan pasukan Mitsunari yang berjumlah 20.000 orang. Dari keberanian ini, Masaki Tanba mulai mengubah pandangannya terhadap Pangeran Nagachika yang sebelumnya dia anggap kekanak-kanakan. Ternyata Nagachika memiliki bakat sebagai komandan dan ahli strategi dengan caranya sendiri. 100年の後も語り継がれるであろう。 Sesuai dengan perjanjian, pasukan Mitsunari bekerja sama dengan warga setempat untuk membongkar tanggul pasir, sehingga lahan pertanian bisa kembali digunakan. Beberapa tahun kemudian, Ishida Mitsunari menjadi daimyo setelah wafatnya Hideyoshi, dan memimpin klan Toyotomi melawan klan Tokugawa dalam pertempuran Sekigahara di Sungai Rokujo sekitar tahun 1600-an. Sementara itu, Putri Kaihime yang telah dijadikan permaisuri oleh Hideyoshi tinggal di kastil Osaka. Namun pada tahun 1615 ia melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Sedangkan Shibashaki Izumi memperoleh tombak merah, senjata andalan Masaki Tanba, sebagai penghargaan atas perjuangannya mempertahankan gerbang Nagano. Masaki Tanba pun akhirnya memilih pensiun dari dunia militer dan menjadi biksu suci. Pangeran Nagachika dari klan Narita akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di bawah perlindungan Tokugawa Ieyasu di wilayah Owari dan meninggal pada usia 67 tahun. Setelah ditinggalkan oleh para pemimpin klan Narita, kastil Oshi berpindah tangan beberapa kali. Pada abad ke-19, kastil ini akhirnya dihancurkan oleh pemerintahan Jepang tanpa menyisakan bangunan utuh. Satu-satunya peninggalan yang masih tersisa hingga kini adalah bagian dari bendungan Ishida karya Ishida Mitsunari. Narita Nagachika wa 67歳で死んだ。石田堤として現存するのみである。The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tetaplah bertingkah blow on meskipun kalian pangeran. Dan seperti biasa Wan, buat kalian-kalian yang pingin request film untuk diulas, langsung coret-coret di kolom komentar yo Wan. Akhir kata, ikan tongkol makan tempura. Maman mau ngobrol-ngobrol dulu dan sampai jumpa.